Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Materi koordinat kartesius. Submateri sistem koordinat. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Penemu koordinat kartesius adalah René Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi dari Prancis. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y, dan titik-titik tersebut diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain. Kita bisa lihat gambar. Jadi koordinat kartesius itu terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang mendatar adalah garis X atau sumbu X. Ke kanan dari titik 0, titik pusat, tandanya positif. Dari titik pusat ke kiri, tandanya negatif. Dan sumbu Y dari atas ke bawah berpotongan di titik 0. Yang atas sumbu Y nilainya positif. Dari 0 ke bawah nilainya negatif. Kalau kita lihat di sini titik A itu adalah koordinat 2,6. Artinya X, Y. X-nya 2, Y-nya 6. Titik B, X, Y, X-nya 5, Y-nya 5. Titik C, X-nya min 4, Y-nya 3. Dari titik 0 ke kiri negatif 4, lalu dari 0 ke atas 3, itulah titik C. Biasanya X itu disebut absis dan Y itu disebut ordinat. Titik D itu kita lihat pertama adalah dari sumbu X dulu, semua dari sumbu X yang di depan. Min 5 berarti dari titik 0 ke kiri min 5, dan koma 6 itu adalah sumbu Y, berarti kita lihat ke atas dari titik 0 ke atas 6 sumbu Y. Nah, itulah titik D. Min X, Y, min 5,6. Titik E berarti apa? X-nya adalah min 6, min 3. X-nya adalah min 3, berarti dari 0 ke min 3. Lalu Y-nya ke bawah, dari 0 ke bawah min 3. Nah, itu ada titik E. F berarti X-nya, kita lihat X-nya dulu ya. X-nya berapa? Min 5. Koma, berarti min 5 di sebelah kiri. Lalu yang Y-nya min 6, dari 0 ke min 6 ke bawah, itu adalah titik F. Dan G, titik G berarti X-nya berapa? X-nya adalah 5. Y-nya berapa? Y-nya adalah min 4. FGH sekarang. H-nya berarti X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? Min 6. Jadi X, Y berarti 3, min 6. Nah, dari bidang yang ada di
bidang koordinat kartesius itu terdapat namanya kuadran. Kuadran 1 di sebelah kanan atas, kuadran 2 sebelah kiri atas, kuadran 3 sebelah kiri bawah, kuadran 4 sebelah kanan bawah. Ya. Lalu kita sedang membicarakan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita lihat titik A terhadap sumbu X dia berapa? Ada berapa satuan? Dari titik 0 ke titik A itu ada berapa satuan ke sumbu X? Sumbu X itu yang mendatar ya. Dari sumbu X yang mendatar itu ke titik A itu ada berapa satuan? Ya, berarti kebalikannya dari koordinatnya. Berarti dari terhadap posisi titik terhadap sumbu X 6 dan posisi titik terhadap sumbu Y 2. Ya, 6 satuan dan terhadap sumbu Y 2 satuan. Yang B berarti terhadap sumbu X berapa satuan? 5 ya, terhadap sumbu X dia 5 satuan, terhadap sumbu Y juga 5 satuan. Sekarang yang C berarti terhadap sumbu X berapa satuan? 3 ya, kita hitung dari sumbu X itu 3 satuan. Lalu dari sumbu Y berapa? Dari sumbu Y kita hitung 4 ya, 4 satuan, min 4 satuan ke kiri. D berarti terhadap sumbu X berapa? 6 satuan. Terhadap sumbu Y berapa? Min 5 satuan gitu ya. Jadi kebalikan dari koordinat kartesiusnya. Jadi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu adalah kebalikan dari koordinatnya. Kalau koordinatnya 2,6 berarti dibalik terhadap sumbu X berarti yang 6 satuan. Dan sumbu Y 2 satuan. Paham ya? Oke. Nah, itulah yang disebut dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu supaya kalian lebih jelas. Sambil melihat buku paketnya, kita lihat di halaman 47 ya, di buku paket ada di halaman 47 supaya lebih jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, berarti ada 2 sumbu atau 2 garis yang saling berpotongan di titik 0. Namanya sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang horizontal ya. Yang mendatar horizontal berarti yang ke atas vertikal ya, ke atas ke bawah tuh vertikal, sumbu Y. Paham ya anak-anak ya? Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Kita lihat tabel di sini. Koordinat titiknya adalah A 2,6. Berarti jarak ke sumbu X 6 satuan, jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Berarti yang B, jarak ke sumbu X berapa? 5 satuan. Jarak ke sumbu Y berapa? 5 satuan. Yang C, jarak ke sumbu X berapa? 3 satuan. Jarak ke sumbu Y berapa? Min 4 satuan. Jadi kebalikan dari koordinatnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis horizontal atau mendatar adalah koordinat X. Sama dengan sumbu X atau apsis. Garis vertikal sama dengan ke atas adalah koordinat Y, sumbu Y atau ordinat. Titik 0 sama dengan titik pusat, adalah titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dan titik 0 ke atas nilainya positif, dan dari titik 0 ke bawah nilainya negatif. Dari titik 0 ke kanan nilainya positif.
dan titik 0 ke kiri nilainya negatif. Kuadran 1 terletak di kanan atas. X, Y berarti positif, positif. Jadi X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2 terletak di kiri atas. X, Y berarti negatif, positif. Kuadran 3 terletak di kiri bawah. X, Y tandanya negatif, negatif. Kuadran 4 terletak di kanan bawah. X, Y tandanya positif, negatif. Ya, jadi itulah penjelasannya untuk koordinat kartesius. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga kalian lebih paham ya. Baiklah. Supaya lebih paham lagi, kita akan memberikan contoh. Ibu akan memberikan contoh soal. Ya, kita di sini ada ayo kita berlatih 2.1. Nah, kita lihat di sini. Titik A adalah 4,3. Ya. Berarti kedudukan titik A terhadap sumbu X berapa? Dari titik sumbu X berarti berapa satuan? Betul, 3 satuan. Nah, sekarang kita lihat terhadap sumbu Y berapa satuan? Betul, 4 satuan. Ya, jadi kalian harus bisa menghitung ya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ketika kalian sudah bisa, Ibu beri tugas untuk mengerjakan ya. 1. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. 3. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. 5. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut. Nah, itu ya tugasnya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.